Shalom, saudara kasih di dalam Tuhan. Balik lagi dengan saya di channel Kristenku Inspiratif. Dan kali ini kita kembali lagi bersama Bapak Pendeta Daud Tony, di mana Pak Daud Tony menyuruh kita berdoa untuk Indonesia ini. Karena Indonesia ini akan mengalami dan akan mengarah tentunya ke hiperinflasi. Nah, hiperinflasi ini adalah kenaikan seluruh harga secara gila-gilaan, secara hebat tentunya, dan rupiah ini tidak akan ada harganya. Dan kita berdoa agar kita bisa menghandle dan juga survive bagi anak-anak Tuhan tentunya untuk tidak mengalami kesusahan. Karena hiperinflasi ini sangat-sangat bikin orang-orang menjadi sengsara dan juga kesusahan tentunya. Nah, sebelum kita ke videonya bersama Bapak Pendeta Daud Tony tentunya, izinkan saya untuk membacakan satu dengan firman Tuhan yang ada di 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Yang artinya adalah di hadapan salib Kristus, kesuraman dan keburukan berlalu, dan merekalah terang dan pengharapan yang baru. Yang itu dia satu dengan firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Bapak Pendeta Daud Tony. Mari kita simak videonya. Malam Thomas. Malam Pak Daud. Nah, gimana Yuk, Pak Thomas? Daud. Lagi menikmati wedang ronde Gimana Thomas? di Malang Pak Daud. Ya kita doa ya Thomas. Ya Pak Daud. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk kegelapan. Berkati kami Tuhan, laut yang pribadi, dan namamu dimuliakan di dalam nama Amin. Yesus. Amin. Ya Pak Gimana Daud. Thomas? Luar biasa. Pak Daud, kemarin hari Sabtu emas nembus 2 juta loh Pak Daud. Pokoknya itu tanda arah inflasi, arah ke hiperinflasi, tapi belum hiper. Oh, tapi belum sampai titik 5 Pak Daud ya. Belum hiperinflasi, belum. Masih aman, masih hanya inflasi. Masih inflasi belum. Belum hiper, tidak hiper. Karena kita berdoa anak Tuhan supaya tidak hiperinflasi. Ya Pak Daud. Jadi emas sudah nembus berapa nih Thomas? 2 juta Pak Daud. Waduh, hampir 2 juta ya Thomas. Iya Pak Daud. Ada Gimana pesan-pesan yang Thomas? mau Pak Daud sampaikan? Ya, kita berdoa supaya Presiden Pak Prabowo diberi hikmat marifat untuk mimpin negara ini supaya resesi ini bisa diatasi 2025 Amin. dan 2026 bisa teratasi dengan baik. Yes. Kita berdoa minta pertolongan Tuhan, Thomas. Betul Pak Daud. Nah, Sekarang aja kita nih dolar naik Pak sampai 17.000 Pak. kita doa ya Thomas ya. Ya, Minta kekuatan Tuhan. siap Pak Daud. Nah, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, sangat memberkati. Ada yang lain Pak Daud, mungkin pesan-pesan yang bisa pada bagikan pada jemaat untuk masuk dalam masa inflasi ini Pak Daud, selain pada hidup sederhana, apa adanya, bertahan dan bergerak, Ya, buat mesbah keluarga Thomas. buat mesbah keluarga ya, hidup bergantung pada Tuhan ya Pak Daud. Betul. Amin. Yes, amin. Gimana Oke, Thomas? luar biasa Pak Daud, mau langsung doain? Kita doa ya. Yuk, siapa yang mau Oke, didoakan yang Thomas? pertama, Joko, Pak Joko. Selamat malam Daud. Halo. Iya, Ya, gimana? Kabarnya Pak? ya, yang pertama silakan. Apapun saya bantu. Ya, minta tolong didoakan Pak untuk saya, keluarga, untuk mesbah doa kami, keluarga, supaya semakin bertumbuh iman kami, terus juga untuk teman-teman di tempat kerja ini, jika juga masih ada
untuk keturunan tolong didoakan juga Pak. Oh, ini Hanya sudah itu aja. bebas, Om. Kita doa ya. Terima kasih Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan, dari bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Kurangan tangan Tuhan menyertai di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, Oke. Iya, Pak. Halo. Iya, gimana Pak? Ah, begini, Pak. Uang saya tuh udah hampir habis. Semua ini karena kira-kira 16 bulan lalu Tuhan sudah tunjukkan dan setan pun juga datang. Nah, sekarang tolong dia doakan agar a- agar pekerjaan saya itu bisa berhasil sehingga saya bisa punya uang lagi, Pak. Kalau Kita kalau kalau pekerjaan ini gagal, saya harus balik Indonesia, Pak. Uangnya sudah habis. kita doa ya. Ya, Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkati ya Tuhan, lawat semua Tuhan, kerajaan Elohim datang dan menjadi, dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. amin. Selanjutnya, Lilik Jember. Silakan Pak Lilik. Buka mic-nya, Pak. Ah, Mau Shalom tanya Pak apa ini? Daud. Mau tanya apa Ibu? Tolong doakan kita, mungkin ada kutuk atau apa, juga pekerjaan dan sakit. Oh, ini kalau ini tidak ada masalah setan ini. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Tumpang tangan Tuhan, lawat ya Tuhan dan namamu dimuliakan. Di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Thomas. Ya, lanjut. Ani Sinaga, silakan Bu. Buka mic-nya Bu Ani Sinaga. Ani Sinaga Jayapura, silakan Bu. Ya. Shalom, Dokter. Iya, Ya, saya minta dukungan doa agar suami saya berhenti main judi karena dia suka main judi dan untuk kesehatan saya juga, Pastor. kita doa ya. Tuhan Yesus, jamah suami supaya bertobat, bebas dari perjudian, bebas dari kegelapan. Kuasa Amin. Yesus bekerja, laut semua Tuhan, kerajaan itu datang terjadi. Bebaskan dari yang jahat Tuhan, di dalam nama Yesus, dan jamah ibu ini Tuhan sembuh. Darah Yesus sucikan, sembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Amin. Lahir Selvin Lanjut. Lende Papua Barat. Silakan Bu. Buka unmute-nya Bu. Buka unmute-nya dulu Bu. Selvin. Ya, silakan. Mohon didoakan keluarga kami yang dalam keadaan sakit, terutama saya, kuasa kegelapan dan pekerjaan kami. Ya, kita doa ya. Tuhan Yesus, berkati pekerjaan Tuhan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Tumbang tangan Tuhan, kerajaan yang datang dan menjadi. Dan nama Tuhan dimuliakan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Tumbang tangan Tuhan, laut semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Thomas. Makasih Pak Daud, selamat malam. Ya, saya mau doa sebentar yang artinya orang Papua, yang terakhir, yang kelima. Oke, Ibu. Ini Bapak, ini samping suami ya, Bu. Buka unmute-nya dulu Bu Selvin. Ya, saat ini saya Iya, sedang di Malang. Iya, Ya, silakan. Ada jemaat yang dari Semarang, dari Malang mungkin boleh resen. Kalau Anda mau pray of the street, saya ada di Ronde Hari Rukun. hari apa Pak? Ya, ini belakang suami Ibu. Ya, betul. Iya Pak. Suami itu merokok? Tidak Pak. Tidak. Pernah merokok? Tidak, Tidak, tidak. tidak Pak. Tidak. Jarang. Pernah tapi tidak Jarang. terlalu. Iya. Dulu, Oh iya kan, berarti iya dong. ya.
Oke, saya berdoa ya. Di sini Pak, di rumah Kenapa? ini apa? Ada kuasa kegelapan atau ada roh kutuk atau Ada apa? orang penunggunya, Pak. Oh, Bisa kalau begini, Bapak ini sekeluarga panas, bawahnya emosi, malas, aktivitas. Betul nggak? Iya, Pak. Oke, kita berdoa ya, Pak. Ora kata karapa sikarapa. Aba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan sertai, untuk bungkus oleh darah Yesus. Segala pergumulan, kutuk keturunan, roh penghuni tempat Bapak ini, aku hancurkan dalam tempat Bapak saya Finlande. Dalam nama Yesus. Aku hancurkan, aku patahkan. Terbuka berkat ekonomi dan berkat-berkat dan seterusnya. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, saya ada di sini nih. Tuh. Pak, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom, and God bless you all. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.